Hai hai, seneng banget nih ketemu kamu hari ini di video Q&A. Dan sudah ada pertanyaan masuk dari Instagram. Pertanyaannya seperti ini. Ini cerita sih sebenarnya ya. Jadi orang ini bilang dia kewalahan menerima emosi yang tiba-tiba muncul gitu. Yang kayaknya sih sepertinya emosi ini adalah emosi yang nggak menyenangkan ya tentunya ya. Karena kewalahan katanya nih. Dan ditahan malah blackout. Jadi pingin cari saran gimana mengatasinya. Thank you banget buat yang sudah cerita personal story-nya, sudah sharing sama aku. Terima kasih banyak. Nah, by the way, sebelum aku menjawab pertanyaan, aku mau bilang juga kalau ada di antara kamu yang pingin juga pertanyaannya dijawab, kamu bisa komen di bawah ini ya kan nanti, supaya aku bisa pilih-pilih pertanyaan yang menarik yang bisa aku jawab dalam bentuk video seperti ini. Oke, aku sekarang akan jawab pertanyaannya. Katanya kewalahan menerima emosi yang tiba-tiba muncul, ditahan malah blackout. Oke, kalau ditahan malah blackout, berarti nggak usah ditahan. Ya kan, karena katanya kalau ditahan malah blackout. Nah, jadi ini hukum alam ya, hukum alam. Kalau seandainya kamu menahan sesuatu, malah jadinya itu makin nggak enak gitu, makin nggak karuan, makin menjadi-jadi. Carl Jung, seorang psikoterapis yang sangat terkenal, bilang whatever you resist persists. Ya kan, apapun yang kamu resist, yang kamu tolak, malah akan semakin menjadi-jadi, akan semakin persist ya. Nah, jadi aku mau coba kita tes gitu ya, kita main game sebentar. Coba deh kamu sekarang ini, aku minta untuk coba bareng-bareng ya. Gitu, aku kayak mikir dulu mau bareng-bareng apa enggak ya. Apa nyuruh kamu doang. Nah, coba kita bareng-bareng tahan nafas sebanyak 10 detik aja, atau mungkin lebih. Kita coba lihat dulu ya. Kita tahan nafas bareng-bareng. Oke. Rasanya gimana nahan nafas barusan? Mungkin masih belum terlalu lama, jadi mungkin masih oke, tapi mungkin ada juga yang kayak, ih gila Amel ngapain sih? Terus ngapain juga gue ikut-ikutan? Nah, sekarang coba untuk aku ajak lagi kita sama-sama menahan nafas, tapi kali ini ada perbedaan. Kali ini kita willingly menahan nafas tersebut. Jadi kita bersedia untuk menahan nafas. Tadi kan kayak disuruh gitu ya, terpaksa. Jadi sekarang coba kita, oke, aku menyediakan diri untuk ikut dalam permainan ini. Aku mau menahan nafas, oke? Kita coba sama-sama lagi ya. Oke, nah jadi apa yang terjadi ketika kamu willingly menahan nafasmu? Besar kemungkinan, ini berdasarkan penelitian ya, besar kemungkinan ketika kamu bersedia untuk menahan nafasmu, kemungkinan kamu akan merasa lebih rileks dan kemudian kamu bisa lebih menahan nafas dengan durasi yang lebih panjang tanpa kamu merasa stres atau panik ketika kamu harus menahan nafas. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita nahan sesuatu itu kayak jadi bumerang buat kita gitu. Kita jadi makin stres, makin under pressure, makin di bawah tekanan, makin jadinya takut, panik, marah gitu ya dengan keadaan kita. Tapi kalau kita bersedia, ada kata bersedia ya, willing, bersedia untuk menahan nafas kita atau bersedia untuk memberikan ruang gitu ya, bersedia memberikan ruang kepada ketidaknyamanan menahan nafas untuk hadir, ternyata tiba-tiba kita bisa menahan nafas dengan durasi yang lebih panjang, dengan less stress gitu. Nah, jadi aku pingin kita refleksi hal ini berkaitan dengan emosi-emosi yang nggak menyenangkan yang sering kita hadapi. Kalau kita
menahan, kita malah nggak belajar apapun darinya. Tapi kalau kita menyediakan ruang, bersedia untuk merasakan emosi tersebut, besar kemungkinan malah jadinya kita bisa menghadapi emosi tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang aku mau share juga di sini adalah emosi yang nggak menyenangkan atau emosi yang nggak enak gitu ya. Sebenarnya datang dengan membawa sebuah pesan. Ya, membawa sebuah pesan karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Jadi kalau nggak mungkin nggak ada emosi yang nggak menyenangkan kalau tidak ada yang terjadi sebenarnya. Jadi sebenarnya emosi tidak menyenangkan tersebut adalah clue, adalah tanda, adalah alarm yang berbunyi kring 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 gitu ya, untuk kita menyadari aku lagi butuh sesuatu nih. Aku kayak lagi ada sesuatu yang aku lagi pikirin, aku lagi mungkin hadapi, tapi aku belum bisa mengatasinya. Ini tuh tanda bahwa ada something, ada sesuatu yang perlu aku rawat, perlu aku cermati dalam hidup aku. Jadi kalau kamu buru-buru menghindar atau malah kewalahan dan kemudian malah jadinya black out gitu ya, kita nggak ada kesempatan untuk bisa tend to merawat atau memperhatikan emosi tersebut. Oke, jadi cari tahu justru apa yang terjadi, kenapa aku ada perasaan ini. Yang ketiga, ketika dalam keadaan panik atau mungkin kamu mengalami panic attack or anxiety attack, kadang-kadang memang jadinya kita bahkan nggak bisa berpikir, nggak bisa bernafas, nggak bisa bernafas dalam arti bernafas berjeda gitu ya untuk kita bisa refleksi. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah misalnya kamu bisa bernafas ke kantong. Pakai kantong kertas, teman-teman, bukan kantong plastik ya, tapi coba pakai kantong kertas karena akan membantu hiperventilasi, membantu supaya karbon dioksida keluar gitu ya dan tidak terhirup lagi ke dalam tubuh kamu gitu. Jadi membantu releasing. Kedua, kamu bisa mencoba beberapa breathing exercise, latihan-latihan pernafasan. Ada banyak sebenarnya breathing exercise yang bisa kamu praktekkan. Yang populer misalnya ada 478, ada box breathing, atau juga mungkin penafasan yang sederhana, as simple as kamu inhale dan exhale. Exhale coba semakin panjang gitu ya. Jadi misalnya kamu tarik nafas 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Kamu sembuskan lebih panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya contohnya seperti itu. Kamu bisa ulangi beberapa kali sampai kamu merasa lebih tenang. Bisa juga pernafasan 478, 4 hitungan kamu masuk, inhale 1, 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale, hembuskan lewat mulut, gitu ya. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi beberapa kali sampai kamu merasa semakin nyaman. Ini semua teknik pernafasan yang sudah diteliti, sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa bisa banget mengurangi kecemasan, kewalahan, perasaan takut, panic attack, dan seterusnya. Jadi bisa juga kamu praktekkan kalau memang kamu membutuhkan. Dan aku mau share juga bahwa di Love Ground Academy akan ada banyak nih tips-tips seperti ini, video, audio, guided meditation untuk kamu bisa praktek sendiri ya, praktek langsung, praktek sendiri dengan berbagai metode, berbagai tips yang hopefully akan bisa sangat membantu kamu. Dan Love Ground Academy ini video-videonya selain ada video tentu ada audio, ada e-book yang eksklusif bisa kamu akses di platform website kapan saja dan di mana saja. Dan tentu selain itu ada kelas-kelas lainnya dari guru-guru dari dalam dan luar negeri. Kalau kamu penasaran, pengen tahu dan pengen daftar, kamu bisa ke link ini loveground.co/academy. Kamu bisa cek nanti juga di description, dan aku welcoming kamu untuk menjadi bagian dari inner circle-nya Love Ground. I'd love to see you there. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Coba kamu praktekkan dan let me know bagaimana pengalaman kamu. Apakah kamu pernah mengalami kewalahan seperti ini? Tips kamu apa untuk mengatasinya? Coba kamu share untuk kita bisa saling berbagi, saling support di komunitas kita ini. Thank you so much dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.